Selamat pagi dan salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan diambil dalam Injil Markus pasal 15 ayat 21 sampai 41 dengan tema karena salibmu aku hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salib bukan berbicara tentang kayu yang dipakai untuk menghidupkan Yesus, tetapi menuju kepada sosok Sang Maha Agung yang terpaku dan tergantung di kayu salib itu sendiri. Salib adalah bentuk hukuman yang paling mengerikan dan sangat kejam yang digunakan tentara Romawi untuk menghukum para penjahat dan para pemberontak pada waktu itu. Dan salib merupakan lambang hinaan. Itu yang dialami oleh Yesus. Markus pasal 15 ayat 20 mengatakan, sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pertanyaannya, apa susahnya, sulitnya Yesus melepaskan diri dari masalah yang dihadapinya? Bukankah dia adalah Allah yang berkuasa? Dia bisa saja lepas atau dia bisa saja menurunkan para tentara surgawi untuk melawan tentara Romawi pada waktu itu. Kalau hal itu terjadi, maka tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada kekristenan, manusia akan binasa. Roma 6:23 mengatakan upah dosa ialah maut, kematian kekal. Oleh karena itu, mari kita renungkan mengapa Yesus rela menerima olok-olokan, ejekan, sisaan dan penderitaan yang sangat tidak manusiawi. Ya, Yesus ditangkap, dia diperlakukan secara tidak manusiawi. Bapaknya diberi mahkota duri, kepalanya dipukul dengan buluh dan ludahi. Markus pasal 15 ayat 17-18. Ditinju dan dipukul oleh para pengawal kerajaan Romawi. Markus 14 ayat 65. Di sepanjang jalan menuju salib, ia dihina dan penuh kesakitan dan keterbatasan kekuatan menanggung kayu salib yang berat itu. Simon dari Kirene pun dipaksa oleh para serdadu untuk membantu memikulnya. Ayat 21. Dari pandangan para imam, ahli-ahli Taurat, serdadu-serdadu dan orang-orang Lewi di sana, penderitaan Yesus adalah sebuah kekonyolan. Banyak orang menghujat ayat 29-30 dan mengolok dia ayat 31-32. Mereka juga berpikir bahwa Yesus tidak dapat menggenapi apa yang dikatakannya tentang dirinya sendiri. Ayat 29-32. Mereka tidak tahu bahwa penggenapan itu belum saatnya, karena sesungguhnya di atas kayu salib Yesus sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh para nabi tentang Mesias yang menderita. Ia membiarkan mereka mengolok-olok dan menyiksa dirinya karena Yesus sedang menggenapi apa yang dikatakan Daud. Markus pasal 15:24. Ia menggenapinya dalam penderitaan. Sebenarnya Yesus bisa saja mengambil cara yang sedikit lebih enak untuk menderita, yaitu dengan meminum anggur bercampur mur yang diberikan serdadu kepadanya. Ayat 3. Anggur bercampur mur adalah minuman yang biasa diberikan kepada orang-orang yang akan disalibkan, karena minuman itu akan membuat orang tersebut mati rasa dan tidak terlalu sakit ketika disalib. Namun minuman itu pun ditolaknya. Ayat 3. Artinya Yesus menanggung penderitaan sepenuhnya, memilih merasakan segala kesakitan demi kita yang dikasihinya. Kasihnya yang besar kepada kita membuat Yesus rela menjalani jalan yang penuh penderitaan, bahkan rela mati di kayu salib. Yesus mengatakan, demikian hendaknya supaya genap firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Yohanes pasal 18 ayat 9. Inilah misi Allah, yaitu menyelamatkan manusia yang akan binasa karena dosa. Semua kesalahan, kejahatan, dan beban dosa kita dipikulnya sendiri di kayu salib. Itu sebabnya menjelang kematiannya Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus pasal 15 ayat 33. Kita dapat melihat bahwa yang disuarakan Yesus tidak lagi memakai kata Bapa, tetapi Allah. Sebab apa yang terjadi padanya saat itu bukan lagi perbuatan seorang bapa kepada anaknya, tetapi perbuatan Allah yang berkuasa yang menghukum seseorang yang berdosa. Allah telah memalingkan mukanya terhadap seorang pendosa. Suara Yesus di kayu salib itu adalah perintihan dosa manusia yang dibawa olehnya di kayu salib. Sakit dan derita karena dosa itu telah dipikul Yesus. Semua karya penyelamat Allah telah dikerjakannya di kayu salib. Itu sebabnya Yesus berkata, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30.
Kematian Yesus di kayu salib membawa kehidupan bagi kita yang percaya kepadanya. Kematian Yesus di kayu salib telah membawa perubahan karena hubungan manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Dosa dan kejahatan yang menjadi tembok pemisah antara Allah dan manusia telah diruntuhkan. Karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku menang. Saudara, Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia serahkan nyawanya karena dia mengasihi kita. Dia rela mati supaya saya dan saudara hidup. Saudara, mari kita belajar menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan setia melayaninya dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadanya. Jangan pernah menyanyiakan pengorbanan yang telah Yesus lakukan sendiri di kayu salib. Hanya karena dia kita bisa ada sampai hari ini. Kita hidup karena dia. Muliakanlah dia dengan seluruh aspek hidup kita, karena tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.